banget sih. Maaf ya guys, lagi ada renovasi. Kalian lagi ngapain nih? Hai, kita di sini lagi nge-review sejarah tentang perlawanan Goa dan VOC loh. Aku boleh ikutan gak sih? Boleh, sini aja gabung. Mereka ya? Ya. Udah ceritain sekilas info kerajaan Goa. Sekilas info kerajaan Goa. Di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini saling berselisih hingga masuknya agama Islam ke Sulawesi. Tahun 1650, pemimpin kerajaan Goa dan Talo akhirnya juga memeluk agama Islam. Dua kerajaan itu pun juga mendeklarasikan untuk bersatu menjadi Kesultanan Goa Talo atau dikenal juga sebagai Kesultanan Makassar. Oh, jadi gitu. Ya. Tapi gimana sih awal terjadinya konflik antara Goa dan VOC? Nah, jadi awalnya Setelah kerajaan Makassar bersatu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Somba Opu yang lokasinya sangat strategis karena berada di jalur pelayaran Malaka dan Maluku. Terlebih setelah banyaknya aktivitas perdagangan internasional. Kegemilangan Kesultanan Makassar terusik sejak hadirnya VOC dan memicu lahirnya perang. Perang Makassar melawan VOC dimulai tahun 1669 dan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Bibit kebencian antara VOC dan Kerajaan Makassar bermula akibat adanya penyanderaan dan pembunuhan dari kedua belah pihak. Pada tahun 1616, VOC menyandera beberapa bangsawan dari Kerajaan Makassar dan memaksa mereka untuk membayar utang-utang mereka ke VOC. Pihak kerajaan membalas kejadian ini dengan membunuh 15 pelaut asal Belanda. Nah, ditambah saat VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur, juga ingin melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu, membuat rivalitas antara Goa dan VOC semakin memanas, yang berujung perang yang tidak terelakkan. Oh gitu ya. Tapi kamu tahu nggak siapa aja sih nama tokoh-tokoh yang terlibat di sana? Kalau aku sih tahunya cuma 3. Ada yang paling terkenal itu Sultan Hasanuddin, terus ada Cornelis Pilmen sama Arung Palapa. Nah, jadi Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa yang ke-16, sekaligus menjadi pahlawan nasional Indonesia. Keberaniannya dalam memperjuangkan kemerdekaan membuat ia memiliki julukan, yaitu ayam jago atau ayam jantan dari timur. Nah, yang kedua ada Arung Palaka. Arung Palaka ini saat ia masih menjadi pangeran di kerajaannya, ia memimpin kerajaannya dalam meraih kemerdekaan kerajaannya dari kerajaan Goa pada tahun 1666. Nah, ia juga bekerja sama dengan Belanda dalam merebut Makassar. Palaka juga membuat suku Bugis menjadi kekuatan maritim terbesar yang bekerja sama dengan Belanda, yang kemudian menguasai kawasan tersebut hampir seabad lamanya. Kemudian ada Cornelis Pilmen. Cornelis Pilmen ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh yang piawai dalam menerapkan taktik adu domba atau divide et impera. Strategi ini digunakan oleh bangsa Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, kalau dalam perlawanan Goa ini, Cornelis itu mendukung Arung Palaka saat ia sedang berpolemik dengan Sultan Hasanuddin, yang akhirnya membuat kerajaan Goa kalah dan harus menuruti perjanjian Bongaya yang telah disepakati. wah, berarti mereka tuh sama-sama licik dong. Iya, bener banget. Taktik-taktik yang mereka pakai tuh juga keren loh buat melawan satu sama lainnya. Iya, Ih, ada apa nih rame-rame? Tandang. Sini gabung aja. Sarah, kamu tahu nggak konflik yang terjadi di Goa dan VOC itu? Tentu tahu dong. Jadi, waktu itu Jadi, pada tahun 1653,
Sultan Hasanuddin naik tahta dan menjadi raja di kerajaan Makassar. Ia memperkuat istana Somba Opu dengan membangun benteng dan siap mengangkat senjata untuk perang. Selanjutnya, pada tahun 1666, Laksamana Cornelis Pilman diperintahkan untuk melakukan ekspedisi militer di kawasan Sulawesi Selatan. Namun, tugas itu tidaklah mudah, karena kawasan ini berada di bawah naungan Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Ekspedisi VOC tetap berlanjut dengan membawa kapal perang berisikan 1.860 orang dari tentara Belanda dan masyarakat pribumi. Sultan Hasanuddin sempat mengajak pihak VOC untuk berunding, namun hasilnya buntu dan bendera perang Makassar siap dikibarkan. Ternyata VOC tidak hanya sendiri, ia mendapatkan dukungan dan berkoalisi dengan kerajaan Ternate, Tidore, dan Buton untuk melawan kerajaan Goa Talo karena kekuatan dari musuh yang sangat besar. Satu persatu benteng dari kerajaan Goa Talo pun jatuh. Goa pun pada akhirnya juga jatuh. Tapi aku masih bingung nih, gimana akhir konflik dari peristiwa ini? Iya ya, aku juga sendiri masih belum tahu loh gimana ending dari peristiwa ini. Ya, kayaknya Sharon tahu deh. Soalnya kan Sharon tuh suka banget sejarah. Oh iya, benar-benar. Kita coba panggil Sharon yuk. Boleh. Sharon. Ada apa nih? Sharon, kamu tahu nggak sih ending dari perlawanan Goa sama VOC? Jadi, akhir dari perlawanan Goa. Akhir dari perlawanan itu adalah diadakannya perjanjian Bongaya, di mana perjanjian itu sangat merugikan kerajaan Goa karena harus menanggung semua kerugian dari peperangan tersebut. Inti isi dari perjanjian Bongaya yang ditandatangani secara terpaksa oleh Sultan Hasanuddin berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. Goa Talo mengganti biaya kerugian perang, dan beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Oh gitu ya, makasih ya Sharon. Iya, sama-sama guys. Makasih juga ya semuanya. Aku jadi tahu nih cerita lengkap peristiwa ini. Sama yang lain ya guys. Dadah. Bye.